Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Ijana harap kalian sehat-sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan struktur teks ulasan. Seperti yang telah saya sampaikan di pembukaan, kita hari ini akan belajar teks ulasan. Kalian tentu pernah membaca buku, melihat pameran, menonton film, ataupun menonton pagelaran. Setelah itu, kalian akan berkomentar singkat. Nah, berkomentar atau memberikan penilaian setelah membaca buku, menonton, atau menyaksikan karya merupakan kegiatan wajar. Komentar yang diberikan tidak selalu bersifat komentar positif, tetapi kadang-kadang berisi komentar negatif. Komentar-komentar itulah yang disebut ulasan secara sederhana. Nah, jadi pengertian dari teks ulasan adalah teks yang berisi tentang ulasan, tanggapan, pemaparan, penilaian, atau review terhadap suatu karya. Seperti yang telah disebutkan tadi, antara lain buku, film, drama, dan karya seni. Tahukah kalian tujuan dari teks ulasan itu? Tujuan dari teks ulasan adalah 1. Menunjukkan pandangan atau penilaian penulis terhadap suatu karya. 2. Memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. 3. Membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Dan yang terakhir adalah memudahkan pembaca mengetahui hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa. Bagaimanakah dengan ciri-ciri teks ulasan? Sudahkah kalian tahu? Ciri-ciri teks ulasan adalah 1. Teks ulasan mengandung informasi atau identifikasi suatu karya. 2. Membahas latar belakang dan hubungan karya dengan karya lain. 3. Memuat pendapat dan penggambaran umum mengenai isi atau makna suatu karya. 4. Memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan karya. 5. Terdapat opini yang diinterpretasikan dari fakta dan temuan yang diperoleh. Berikut struktur teks ulasan. 1. Identitas karya. 2. Orientasi. 3. Sinopsis. 4. Analisis. 5. Evaluasi. Dan yang terakhir adalah nomor 6, rekomendasi. Dari keenam struktur tersebut, manakah yang paling sering kalian baca ketika membaca buku? Berikut adalah penjelasan struktur teks ulasan satu persatu. Yang pertama adalah identitas karya. Identitas karya mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Bagian ini bisa dinyatakan langsung melalui daftar atau tabel, atau secara langsung berupa paragraf deskripsi. Bagaimanakah jika yang diulas adalah bukan buku atau film? Maka untuk pengarang bisa diganti dengan sutradara, tahun terbit bisa diganti dengan tahun tayang, jumlah halaman bisa diganti dengan durasi penayangan. Untuk identitas karya bisa dilihat di gambar yang bergerak. Struktur kedua adalah orientasi, merupakan pengenalan umum dari karya yang akan diulas. Biasanya bagian ini menjelaskan keadaan atau keberadaan karya yang diulas, apakah mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat atau sebaliknya. Ini merupakan contoh struktur orientasi.
Untuk struktur sinopsis, pasti sudah tidak asing bagi kalian, bukan? Sinopsis merupakan ringkasan cerita, isi buku, karya, atau film yang akan diulas. Pada buku cerita, sinopsis biasanya terletak di halaman sampul belakang. Ini merupakan contoh kutipan sinopsis. Struktur analisis merupakan penjelasan unsur-unsur yang membentuk karya yang diulas. Unsur di sini yang dimaksud adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik, misalnya tema, penokohan, atau alur dalam novel itu bagaimana. Sebenarnya, bagian ini bersifat opsional, artinya bisa digabung dengan sinopsis. Ini merupakan contoh struktur analisis. Nah, tibalah pada pembahasan inti teks ulasan, yaitu evaluasi atau penilaian. Di struktur ini, kita memaparkan kelebihan dan kekurangan dari suatu karya, interpretasi atau penafsiran kita terhadap manfaat atau amanat karya juga dapat disimpulkan di sini. Lantas, kelebihan dan kekurangan apa sajakah yang dapat kita sampaikan pada penilaian ini? Saya mengambil contoh penilaian buku. Dalam buku, kita bisa melihat dari kualitas kertas, keterbacaan, kelengkapan struktur, dan bahasa yang digunakan oleh pengarang. Kualitas kertasnya bagus atau tidak, tulisannya terbaca atau tidak, kelengkapan strukturnya lengkap atau tidak, bahasa yang digunakan mudah dipahami atau tidak. Berikut adalah contoh struktur evaluasi atau penilaian. Struktur yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi berisi ajakan untuk membaca atau menyimak karya yang diulas beserta alasannya. Berikut merupakan contoh rekomendasi. Idealnya, suatu teks ulasan terdapat rekomendasi, akan tetapi banyak teks ulasan atau resensi tidak memiliki rekomendasi. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja struktur dari teks ulasan? Sekarang coba perhatikan contoh berikut. Menurut kalian, bagian struktur teks ulasan yang manakah kutipan resensi tersebut? Ya, benar. Teks tersebut merupakan kekurangan dari novel yang berada pada struktur evaluasi. Sekarang kita belajar tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Karena setiap teks mempunyai kaidah kebahasaan tersendiri, beda teks, beda ciri kebahasaannya. Untuk teks ulasan, biasanya menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang meliputi konjungsi bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua adalah konjungsi temporal, meliputi kata sejak, kemudian, akhirnya. Yang ketiga adalah konjungsi penyebab, ada kata karena, sebab, oleh karena itu. Yang terakhir adalah konjungsi yang menyatakan saran atau rekomendasi. Konjungsi ini digunakan di bagian akhir dari struktur teks ulasan. Ada kata sebaiknya, seyogyanya, dan sepantasnya. Tibalah di penghujung pembelajaran saya tentang teks ulasan. Semoga penjelasan tentang teks ulasan dapat kalian pahami dan terima kasih sudah menyimak dengan baik. Alhamdulillah, saya akhiri pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.